Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, pencinta, netizen, subscriber, Pak Dewan Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam goib maupun di alam nyata, yang di Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, dan Jawa, serta yang di luar Nusantara, yang di Singapura, yang di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Brunei, di London. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kewilujengan, dan keberkahan dalam hidup. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kita ini manusia hidup di dunia mulai dari kecil hingga sekarang itu tidak lepas dari waktu. Perjalanan kita dari kecil sampai sekarang itu jelas bisa dihitung waktunya. Yang sering kita ingat, yang dekat sama kita, waktu-waktu itu bisa dibuat satuan tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Itu kira-kira yang sering lengket, yang sering kita ingat mengenai ukuran waktu. Pemirsa, mungkin kadang-kadang tidak kita sadari, dulu ketika kita masih kecil, mungkin kita sering main sampai capek, sampai ledeh istilahnya. Itu waktu terasa sangat luang sekali, banyak waktu kosong untuk bermain-main. Itu dulu, waktu-waktu dulu. Nah, saat ini pernahkah kita berpikir bahwa waktu ini terasa sangat cepat? Saya pribadi, rekan-rekan yang ada di Masjid Al-Husaini Kudus, atau teman-teman saya yang bekerja, kadang merasa waktu berjalan sangat cepat sekali. Masuk kantor jam 8, tahu-tahu sudah jam 12 saya istirahat, waktu masuk sholat duhur. Tidak terasa lagi, tiba-tiba terdengar suara adzan asar. Tidak sedang lama lagi, masuk sore, maghrib, habis sholat maghrib, wiridan sebentar, mungkin ngopi, wudhu sebentar, tahu-tahu terdengar suara isya. Seolah-olah kita rasakan saat ini, waktu itu berjalan sangat cepat sekali. Padahal menurut pengetahuan manusia, ukurannya jelas sama. 1 menit itu terdiri dari 60 detik. 1 jam itu terdiri dari 60 menit. 1 hari itu terdiri 24 jam. Begitu terus, dari dulu sama hitungannya. Cuma dulu kenapa waktu itu berjalan biasa, bahkan mungkin masih banyak waktu luang untuk hal-hal yang kita bisa buat, hal-hal permainan atau sendaguro atau yang lain-lain. Tetapi saat ini waktu terasa sangat cepat sekali. Coba dilamun, dirasakan, digerayangi, kira-kira perasaan pemirsa sama enggak dengan saya? Untuk itulah makanya saya mohon izin buat konten, kira-kira perasaan waktu sangat cepat itu kenapa bisa terjadi pada diri manusia. Seperti biasa, kami selalu mencoba menguak sesuatu sisi goibnya. Otomatis kami mohon izin untuk menghadirkan makhluk goib yang tahu kenapa sekarang ini waktu berjalan terasa sangat cepat sekali. Mudah manfaat. Kali ini saya ditemani mediator yang ganteng. Ya, kalau bagi si entong aja, tapi dia ngakunya pakai nama Bagus Setiawan. Mana dia? Oh, lagi dandan. Oh ya, lagi dandan. Lagi masak pemirsa, pakai belangkon dia yang ganteng. Pakai belangkon nih, ala Jawa asli. Assalamualaikum Mas Bagus Setiawan. Waalaikumsalam. Niki bagus apa ini? Tumben kesopan. Biasanya yayaan.
Enggak tahu. Ketawa, Bu. Alhamdulillah bagus. Nggih, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas bagus. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya, sehat walafiat. Udah biasa itu jangan diurus, jangan dipikir, tetap melangkah kita. Sekarang umur sampean berapa jujur? Umurnya 25 plus lah, itu 25 aja. plus dikit ya. 15. Jangan sebut berapa. Iya saya Sebutnya tahu. Jangan. 15 Terus aja. ini perasaan Mas Bagus ya. Iya. Ketika masih kecil kan suka main-main. Nah, sekarang merasakan waktu Iya. masih kecil kamu main sangat luang nggak waktunya itu? Ya sangat luang. Luang sekali. Dari pagi ke siang aja itu waktunya sangat luang sekali. Lalu dari siang ke sore itu panjang. Untuk kegiatan berbagai macam, contoh dulu main layangan. Layangan bisa. Lalu terus. ke kali. Lalu lagi ke dulu ada tambak di area saya. Di rumah sana cari ikan. Terus nyuri-nyuri pohon tetangga itu. Nyuri pun tangga. Sehari itu bisa berbagai kegiatan ya. Iya, dulu. Nah, ketika dia masuk dunia kerja sebelum ikut Amalia, Ya masih lumayan agak panjang. Tapi setelah ikut belajar baru terasa cepatnya itu terasa ya, merasakan cepat sekali sekarang ini, tahu-tahu duhur, tahu-tahu masuk asar, tahu-tahu maghrib, habis harus sebentar ngisa, nanti subuh kan gitu. Saya sendiri di kantor juga merasakan, baru berapa kerjaan gitu loh, udah jam segini duhur gitu. Padahal hitungannya itu. Dari detik ke menit ya tetap 60, dari menit ke jam juga 60 kan gitu. Betul ya, saya salah ya. Kira-kira ini tolong siapkan raga Anda, dibentengi, mudah-mudahan Allah dengan izin beliau, ada makhluk yang tahu kenapa sekarang ini waktu terasa sangat cepat. Siap raganya ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin, saya ingin tahu ya Allah, saat ini, zaman ini, waktu atau saat itu terasa sangat cepat sekali berjalan. Dari waktu duhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, atau yang lain-lainnya, itu terasa sangat cepat sekali perjalanannya. Padahal secara teori manusia hitungnya sama, dari detik ke menit ke jam. Tetapi sekarang ini perasaan banyak orang mengatakan bahwa waktu itu berjalan sangat cepat. Saya mohon ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta makhluk gaib yang tahu mengenai sekarang ini perjalanan waktu terasa sangat cepat. Saya mohon hadir ke sini dan masuk ke mediator. Yang masuk betul-betul yang asli, penyusup atau yang mengganggu otomatis terikat dan terlempar. Saya mohon gaib yang tahu mengenai perjalanan waktu sekarang ini sangat cepat sekali terasa. Aku mohon hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oh Allah. Energi, kekuatan sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Wallah, sesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda yang penipu atau bukan Anda yang benar, otomatis salam kembali pada kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu garasi pedang di leher kamu. Sallallahu. Kalau bohong terputus. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam, maaf secara sopan, dengan ilmu yang Anda punya tolong bersihkan dulu tubuh ini. Silakan. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau, Sang Hyang Nurcahaya Nirwan, seluruh energi gaib fasik apapun yang dalam tubuh ini, semua dan tubuh setiap orang yang ada di sini juga tercabut. Bersihkan semua. Ya, bersih total. Sekotor-kotorannya, Mas. Semuanya
Oh, banyak unsur kiriman benda. Oh, kembali semua kepada pengirimnya. Saya mohon, ya Allah, dengan izin beliau sang yang percaya, obati luka di sebelah kiri maupun depan. Alhamdulillah, sudah tinggal yang menempati tubuh ini asli. Kodam-kodam dia gitu ya? Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Maaf. Beberapa dari golongan kodam pendamping, mereka memang mendapat tugas untuk mendampingi setiap jasad manusia. Tugasnya keluarga. Dan mereka juga yang selama ini menghalau dari banyaknya energi gaib fase yang mengganggu manusia. Oh gitu. Nih, boleh saya sugui Anda? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon suguhan paling dia suka, minuman, makanan, rokok lengkap, hadir di depannya, tiap habis langsung muncul lagi. Kun fayakun. Allah, silakan dinikmati dulu. Aku cuma mau ngopi merokok. Silakan. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mohon maaf. Sampean golongan apa? Golongan jin. Golongan jin. Biar akrab, punya nama siapa? Panggil saja Siwo. Siwo. Karena saya mendampingi seorang manusia. Oh gitu. Berapa usianya? Usia saya Dunia manusia baru berusia, ya, tak lebih dari 2000 tahun. Dunia manusia itu ya. Panggil Mbah ya. Ya tidak apa-apa. Mbah Siwo, waalaikumsalam, selamat datang di tempat saya. Sebelum saya masuk ke inti membuat konten ini, saya ingin tahu jati diri Mbah Siwo dulu. Tadi Mbah Siwo mengatakan adalah mendampingi seorang atau kodam seorang, kan begitu ceritanya? Iya. Nah, bagaimana? Bisakah Mbah Siwo bercerita tadi dari mana kok tiba-tiba bisa masuk ke tubuh teman saya ini, bercerita? Iya. Saya sebenarnya salah satu penghuni dari alam kayangan atau swarga loka. Allahu Akbar, di mana saya diangkat oleh Allah mengikuti daripada orang yang saya dampingi dahulu kala. Beliau juga seorang Siwo atau raja. Itu saja. Beliau dahulu kala sangat masyhur di wilayah timur. Gitu. Boleh Di dikuat. antara kemasyhurannya, beliaulah yang membuat tanah Nusantara dahulu kala utuh, di mana beliau juga memiliki pendamping yang hebat. Itu saja. Iya. Saya tidak bisa bercerita banyak. Saya nggak paham siapa beliau itu loh, Mbah. Oh, ini. Seharusnya kamu harus paham. Oh, 2000 tahun dan orang yang mendampingi itu beliau sosok manusia yang sempat mempersatukan Nusantara gitu. Ya. Beliau seorang raja. Saya mendampingi beliau pun usia saya sudah beratus-ratus tahun. Jadi bukan saya saat masih kecil. Dari beliau terlahir kecil saya sudah mendampinginya. Oke, siap. Karena saya berasal dari leluhur. Oke. Ya, insya Allah saya paham siapa beliau itu. Sekarang saya nggak mau tanya siapa beliau itu. Saya kembali ke diri Mbah Siwo. Ini Mbah Siwo sekarang tinggal di Kayangan. Iya. Alhamdulillah. Seperti ikut orang yang kamu ikuti juga itu.
Iya. Masya Allah. Terus gini Mbak Siwo, saya boleh tahu tadi Anda masuk bilang Assalamualaikum itu pertanda jin yang muslim. Itu? Alhamdulillah. Boleh bercerita bagaimana kisah keislaman panjenengan? Iya. Siap. Proses keislaman saya sendiri. Hmm. Setelah sepeninggalan beliau, sosok yang saya dampingi. Beliau diangkat kedudukannya di swarga loka atau alam kayangan. Tak jauh setelah beliau meninggal, dari golongan kami berselang hanya beberapa tahun saja, golongan kami diizinkan lagi mendampingi beliau ikut ke alam kayangan. Dan proses keislaman kami itu bersamaan dengan seluruh penduduk alam kayangan dari golongan-golongan yang berbeda-beda, baik dari jin, siluman, atau bahkan dari golongan roh yang utama. Mereka ini manusia yang berjasa di bumi ini, baik di bumi Nusantara maupun di bumi belahan sebelah yang masih terhubung daripada alam kayangan, di mana hanya ada 2 wilayah yang memang terhubung dengan alam kayangan. Proses keislaman golongan kami bersamaan dipanggil menghadap beberapa waktu yang lalu, sudah lumayan lama, oleh beliau, seorang daripada yang bercahaya, sangat bersinar, di mana beliau masih keturunan daripada manusia yang paling utama di dunia ini. Masya Allah, okay. Beliau mendapat tugas untuk menyempurnakan daripada seluruh penduduk alam kayangan. Hingga akhirnya dahulu kala banyak sekali pertentangan, terkhusus dari para golongan siluman yang mereka memiliki keilmuan yang sangat tinggi, yang selama ini banyak mereka mendatangi bumi mengatakan sebagai daripada Batara. Itulah beberapa dari mereka yang hampir melawan. Namun setelah beliau menunjukkan daripada yang semestinya, hingga akhirnya daripada seluruh penduduk alam kayangan itu pun tidak terjadi bertempur hebat, melainkan semua bersama-sama mengetahui bahwasanya sosok yang selama ini ditunggu bertahun-tahun lamanya sudah benar-benar hadir, dan memang sudah waktunya untuk menyempurnakan dari golongan-golongan yang menempati di alam kayangan. Dan golongan kami yang menempati alam kayangan pun sudah sangat tahu bahwasan kelak kami akan mendapat penyempurnaan yang paling sempurna, di mana waktu itu jauh daripada golongan kami saat menempati kayangan, atau dikatakan jauh daripada setelah diutusnya daripada utusan-utusan yang pertama dari Allah, ataupun disebut dengan waktu akhir zaman. Itu sudah dimulai pertandanya, di mana pertanda-pertanda itu sendiri tidak banyak diketahui dan dipahami dari manusia. Itu saja. Siap. Minum dulu Mbah Siwo. Terima kasih. Minum. Kalau mau merokok silakan Mbah Siwo. Tak sugi sepenuhnya Mbah Siwo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari apa yang Mbah sampaikan tadi saya boleh tanya? Boleh. Boleh, terima kasih.
Jadi kayangan tuh ada ya kalau gitu Mbah ya? Ada. Oh, kalau orang Nusantara dikenal sebagai apa? Swarga Loka tadi itu? Iya. Masya Allah. Yang di sana ada juga kayangan. Di atas mana? Selain wilayah ini Heeh. dan bumi satunya lagi, itu tidak ada alam kayangan. Ya. Bumi yang berada tidak jauh daripada bumi Himalaya. Himalaya. Itu ada kayangan sana ya? Iya. Ya. Orang awam jarang yang tahu ini, Mbah. Ya kan? Karena manusia awam, Mm-mm. mereka tidak pernah bisa sampai ke alam kayangan. Siap. Terus ini, tadi Mbah mengatakan keislaman Anda itu bersama-sama orang kayangan. Aku boleh tahu siapa yang mengislamkan itu, Mbah? Iya. Beliau yang selama ini kami tunggu-tunggu. Beliau ini sang pembawa cahaya bagi alam kayangan, di mana beliau ini setelah menyempurnakan mengislamkan seluruh penduduk alam kayangan, beliau mendapat gelar dari sang pencipta. Dan gelar inilah kami ketahui beliau bergelar sebagai Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Masya Allah. Bukan Sang Hyang Nur Cahya. Berbeda. Beda ya? Beda. Itu dua manusia, dua nama. Dan dari beliau ini Cahya Nirwana yang menerangi seluruh alam kayangan dengan cahaya dari sang pencipta melalui perantara daripada beliau. Itu julukannya. Di mana alam kayangan itu awal mulanya alam yang tandus. Dan seringkali terjadi pertempuran antar penduduk alam kayangan dengan kekuatan hebat dan besar. Seperti halnya sudah banyak diketahui di bumi ini mengenai kisah-kisah daripada alam kayangan. Yang paling masyhur seperti halnya kisah Baratayuda maupun Ramayana. Baratayuda memang itu orang kayangan kalau begitu, Mbah? Iya. Itu terjadi nyata itu ya? Nyata. Allahu Akbar. Saya yang awam nggak begitu tahu, Mbah. Saya hanya melihat yang nampak-nampak aja. Terus ini, tadi Mbah mengatakan keislaman Anda diislamkan oleh tadi siapa? Sang Hyang Nur Nirwana. Iya. Saya pernah mendengar bahwa Allah mengizinkan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, kan begitu? Benar. Nah sekarang saya mau tanya, Anda Islam, jin Muslim? Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh cerita tentang tata cara ibadah jin Muslim sekarang, Mbah? Iya. Ya. Sedikit akan saya sampaikan. Ibadah yang kami kerjakan seperti yang diajarkan beliau saat beliau menyempurnakan dari seluruh penduduk alam kayangan. Kami diajarkan beribadah sesuai tuntunan risalah yang dibawa beliau mengikuti daripada seorang utusan akhir zaman yang terakhir yang bernama Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kami mengerjakan ibadah, di antaranya kami mengerjakan sholat, bersujud kepada Allah, dan juga mengagungkan asma'u ataupun disebut sebagai berzikir. Dan juga kami selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi pada intinya tata cara ibadah jin Muslim seperti Mbah Siwo ini mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Oh gitu. Di mana ajaran dari baginda Nabi Muhammad itu ajaran yang paling sempurna karena beliau itu sebagai penutup dan dahulu kala nurnya sebagai pembuka daripada para nabi yang membawa daripada petunjuk bagi golongan umat manusia maupun golongan-golongan kafir. Gitu. Ini kembali lagi pertanyaan lagi sebelum masuk ke Kalau Mbah Siwo golongan jin
diislamkan oleh Sang Hyang Nurjarwana, sehingga sekarang cara ibadahnya mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kurang lebih dengan kami sebagai manusia ini, kan gitu. Iya. Terus siapa itu? Sang Nirwana itu golongan apa itu? Itu golongan jin kah? Apakah? Atau bagaimana? Bisa cerita? Beliau seorang manusia. Eh, Beliau memang seorang manusia. ya Seperti kamu. ya benar. Saya tidak berbohong. Ya, lanjut. Di mana saat beliau ke alam kayangan, beliau pun dianugerahkan dari sebuah kemampuan, yaitu meraga sukma. Di mana roh beliaulah yang datang ke alam kayangan, di mana keilmuan meraga sukma itu sendiri sebenarnya keilmuan kuno yang sudah dipakai daripada raja-raja agung di Nusantara ini, di mana meraga sukma itu sendiri yang asli sekarang ini hanya dengan satu jalur, satu cara, tidak dengan berbagai cara. Berbeda dengan fase para raja terdahulu, di mana masih banyak daripada seorang pembimbing dari Sang Maharesi, di mana Sang Maharesi itu sendiri, beliaunya pun sudah kembali ke alam kayangan. Dari Sang Maharesi yang banyak inilah yang mengajarkan daripada beberapa keilmuan kepada murid-muridnya, terkhusus para raja, hingga akhirnya para raja itu sendiri bisa meraga sukma. Di mana semakin daripada waktu itu mendekati akhir zaman, bahkan sudah sampai kepada akhir zaman, fase ini sudah terjadi, di mana seperti yang saya sampaikan, dari jalur keilmuan yang sejati, yang sesuai, keilmuan kuno ini sendiri pun sudah mulai menyusut daripada tata caranya yang menyebarkan pun semakin sempit yang asli. Hanya manusia tertentu saja, di mana banyak dari waktu-waktu yang lalu dari golongan iblis pun sudah merekayasa dari beberapa keilmuan seperti halnya keilmuan kuno meraga sukma, hingga akhirnya manusia pun seolah bisa meraga sukma. Namun itu semua tipu daya. Minum dulu, Mbah Siwo. Terima kasih. Luas sekali pengetahuan Mbah Siwo ya, Masya Allah. Sangat terhormat saya Anda hadir ke sini, Mbah Siwo. Jadi yang mengislamkan kayangan itu Sang Hyang Nirwana itu bentuk manusianya ada kalau begitu, Mbah ya. Beliau memang sesosok manusia. Oh, sosok manusia. Di mana beliau seperti yang saya katakan. Siap. Beliau manusia, tidak sembarang manusia. Tapi ada tubuhnya. Secara jasad beliau memang manusia biasa. Ada. Iya. Diajak dipegang itu bisa? Bisa, seperti kalian ini. Oh, Masya Allah. Beliau juga, maaf ini juga makan. Iya. Minum. Iya, benar. Masya Allah. Beliau tidak gaib. Nyata, ada manusianya ya gitu. Tadi kembali, ketika beliau mengislamkan kayangan, beliau dengan cara ilmu roh sukmo, itu asli. Iya. Nah, gini Mbah. Tadi Mbah mengatakan ada golongan iblis yang menduplikat atau memasukkan ilmu roh sukmo, itu ada. Iya, banyak. Banyak. Sudah banyak terjadi sampai hari ini. Mereka melakukan tirakatnya sendiri, mencari gurunya sendiri, hingga mereka banyak tertipu sendiri. Astagfirullahaladzim. Terus ini, untuk waktu Mbah Siwo, menurut pandangan Mbah Siwo, ya kan, saat ini loh, manusia yang betul-betul bisa mergosokmo yang asli ada berapa kira-kira yang Mbah lihat? Hanya ada beberapa.
Tidak lebih dari 10. 10 orang. Dan mereka ini golongan apa aja? Beliau seorang manusia. Di mana beliau memiliki jalur dari seorang guru hingga sambung ke guru, ke murid, di mana ini estafet tongkatnya lurus. Tidak seperti manusia pada umumnya. Mereka seolah-olah bisa membuat jalurnya sendiri dengan cara tirakatnya sendiri. Itu tidak. Ini estafet dari atas, di mana ajaran yang dilaksanakan itu pun dari atas. Hingga akhirnya kemampuan ilmu kuno pun dianugerahkan oleh Allah kepada beliau-beliau itu dengan jalurnya. Itu. Jadi nggak sembarangan, Mbah ya? Tidak. Jadi cara garis besar saat kita ngobrol ini tidak ada lebih 10 orang ya Rasulullah yang asli. Kalau yang lain mengaku-ngaku gimana? Mereka sudah tertipu. Ini yang mau sampein loh, Mbah. Bahkan salah satu iblis pun sekarang ini sudah bisa menipu manusia. Mewujud sebagai ruh manusia yang serupa. Tipis sekali perbedaannya. Astagfirullah. Terkecuali benar-benar mereka yang dibukakan daripada mata rohaninya. Astagfirullah. Karena mata rohani itu sendiri pandangan ruh yang memandang di mana hijab yang selama ini menutup disingkap oleh Allah. Ya. Dengan cara yang benar. Siap. Terima kasih, Mbah. Di mana saya ingin menyampaikan lebih runtut sedikit. Pandangan mata malaikat, mata batin, ini masih bisa tertipu dari iblis. Di mana iblis pun sangat tipis sekali menipunya. Tapi untuk mata rohani, itu yang benar-benar dari Allah yang membukakan sendiri. Terima kasih. Pengetahuan Mbah Siwo sangat luas sekali. Mudah-mudahan saya dan berkepahaman Mbah Siwo ya. Iya. Minum dulu Mbah Siwo sambil merokok Mbah Siwo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jati diri Mbah Siwo sudah sangat panjang lebar Mbah Siwo sampaikan. Bahkan proses keislaman Mbah Siwo pun saya ceritakan sampai ke titik manusia yang bergelar sebagai sang nirwana sudah Mbah sampai seperti itu. Bahkan Roh Sukmo pun sudah Mbah ceritakan seperti itu. Saat ini tidak lebih dari 10 orang yang bisa Roh Sukmo yang asli itu Mbah ya. Iya. Ini Mbah Siwo. Tadi bagaimana ceritanya? Kok bisa masuk ke tubuh teman saya ini? Boleh cerita? Iya. Di mana prosesnya? Di saat Anda berdoa memohon kepada Allah dengan izin beliau, Sang Raja di Raja, hadirlah dari beberapa golongan cahaya. Mereka mendatangi daripada alam kayangan, di mana dari sayalah yang memang diizinkan untuk hadir saat dari golongan cahaya itu menjemput, hingga akhirnya saya pun bisa masuk. Alhamdulillah. Dan satu sedikit pesan saya. Siap. Lebih berhati-hati di mana jika ingin menghadirkan dari penduduk kayangan dengan menggunakan perintah, karena banyak daripada mereka-mereka yang tadi sempat ingin mendompleng. Mereka juga kelas. Ya, maaf saya jadi tidak tahu kalau yang hadir orang kayangan, Mbah. Saya memang Allah goib yang tahu. Mungkin yang hadir dari jin bumi atau saya kurang tahu kan, tapi dari kayangan ya mohon maaf kalau salah perintah ya kan. Iya. Siap, maaf. Ini Mbah Siwo. Alhamdulillah Mbah Siwo yang diperintahkan datang ke sini tentang sesuatu hal yang ingin saya tahu. Mbah Siwo, udah Islam? Alhamdulillah. Mesti ada waktu subuh ada. Duhur ada. Asar ada. Maghrib ada. Isya ada. Kan gitu. Sama dunia manusia. Mungkin kalau sejauh waktu di dunia jin sama manusia kan beda. Kan gitu. Aku sebagai manusia ini Mbah, ini saat ini perputaran waktu ini kok sangat cepat sekali Mbah Siwo. Ya. Kalau dulu aku ketika masih muda, banyak waktu luang lah. Satu antara rentangan waktu asar sampai maghrib itu bisa kita kegiatan macam-macam.
adalah waktu main sepak bola, main layangan itu nggak ada habis-habisnya. Ada aja waktu tersedia untuk main itu. Nah sekarang ini Mbak Siti, waktu sangat cepat sekali. Habis duhur lihat sebentar, tahu terus suara asar. Asar baru bersama diri, mandi sebentar, atau maghrib. Nah, bisakah Mbah cerita? Padahal hitungannya kan sama, dari detik ke menit. Mbah tahu ya soal itu detik menit ya? Saya mengetahui. Mengetahui ya. Tapi dalam perasaan saya dan teman-teman saya yang cerita sama saya itu kok sekarang waktu kok sangat cepat sekali berjalan. Bisakah Mbah Siwo bercerita tentang hal itu? Monggo Mbah. Ya, akan saya sedikit sampaikan secara jelas yang memang sesuai dan diizinkan. Di mana waktu di golongan gaib, golongan kami pun ada waktu. Di mana waktu di gaib dan di dunia nyata manusia itu memiliki daripada persamaan dan perbedaan. Waktu yang sama, kami sama-sama diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Dan perbedaannya, panjangnya waktu di dunia kami dan manusia itu lebih panjang waktu di dunia kami. Dan mengapa di dunia nyata manusia sekarang ini waktu semakin tipis dan juga perputarannya seolah memang semakin cepat. Memang itu sebuah kebenarannya, di mana itu sendiri janji daripada Allah bahwasannya kelak di akhir zaman waktu akan berputar semakin cepat, di mana hal itu sebenarnya sebuah pengingat bagi manusia yang dimana mereka tidak lalai terhadap waktu yang mereka gunakan supaya tidak terbuang sia-sia. Astagfirullah. Di mana akhir zaman ini pun tanda dari waktu sudah sangat jelas, nyata, dan benar-benar bisa dirasakan hampir kepada setiap pribadi manusia. Namun manusia itu sendiri enggan, mereka mempercayai dan juga mereka banyak terlena dan membuang waktunya sia-sia. Di mana waktu yang terbuang itu sendiri mereka termasuk golongan umat manusia merugi. Mengapa bisa begitu? Karena mereka tidak menjalankan perintah-perintah Allah yang sesuai dengan tata cara yang sesuai pun tidak. Mereka hanya menjalankan daripada kehidupannya sesuai daripada akal dan nafsunya. Di mana jika manusia itu sendiri sudah diberikan isyarat mengenai waktu, namun manusianya tidak mau tahu. Dan juga manusia itu sendiri jika memang sudah diisyarahkan melalui waktu yang begitu cepat ini, mereka sendiri masih lalai, maka tunggu saja, kerugian-kerugian pasti akan dinantikan. Di mana salah satu wujud nyata, waktu luangnya akan habis, di mana hanya tinggal waktu sibuknya. Dan waktu sibuknya pun akan membuat manusia itu semakin pusing, di mana akan terjadi petaka jika memang manusia itu sudah terforsir hingga manusia itu benar-benar lalai dan lelah dengan waktu itu sendiri. Karena apa? Manusia itu selalu menuruti nafsu, di mana mereka tidak mengolah daripada kejernihan hatinya, hanya menuruti nafsu yang kotor. Tidak tahu bahwasanya nafsu yang kotor ini pun bisa disisipi dari golongan iblis, hingga akhirnya mereka lalai dengan tanda-tanda isyarat dari Allah. Jika manusia sudah lalai, maka bisa dipastikan manusia itu akan merugi. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang percepatan waktu
di dunia manusia ini. Terima kasih Mbah. Minum dulu Mbah Siwo. Terima kasih. Siap. Berapa rokok Mbah? Saya belum sempat merokok. Ya merokok lah Mbah, santai Mbah. Bismillah. Berwibawa sekali Mbah Siwo ini. Takut aku juga, kumisnya panjang. Kenapa panjang kumisnya itu Mbah? Ganti potong kumisnya itu. Ya. Siwo. Nah. Itu sebuah nama panggilan bagi seorang raja. Di mana itu panggilan Jawa. Saya selaku pendamping raja pun memilih daripada panggilan Siwo. Selalu dipanggil Wo. Wo, kumisnya panjang Wo. Bukan putih. genderuwo. Kumisnya panjang putih lagi. Merokok Mbah Siwo? Iya. Merokok lah. Ambil dari kayangan sana. Wallahu. Lebih santai. Biar saya gak tegang Mbah Siwo. Saya mengambil sendiri saja. Ya silakan Mbah Siwo. Saya mohon. Masya Allah. Astagfirullah. Sang Hyang Kau dihadirkan rokok. Alhamdulillah. Harus sampai sini aromanya. Enaknya. Sejuk lagi. Enaknya. Ini Mbah Siwo, saya boleh bertanya dengan apa yang dibacakan tadi? Silakan. Jadi, tapi ingat, kamu tidak boleh usil. Maksudnya? Ya. Kamu tahu saya orang usil ya? Saya orang usil tahu sampean? Saya tahu. Beberapa pendamping-pendampingmu itu juga usil. Buto ini? Ya. Usilnya kayak apa usilnya? Beberapa pendamping-pendamping lain. Usilnya kayak apa usilnya? Yang selama ini mendampingi dari tubuhmu. Tidak usah saya sebut. Kayak apa usilnya? Mau tanya kok usil? Usilnya. Ya berbagai cara. Narik kumis sampean. Narik brengosmu. Gini Mbah Siwo. Jadi waktu secepat itu memang udah kehendak Allah gitu ya. Benar. Ya. Sebagai pengingat buat manusia agar apa tadi Mbah? Kira-kira? Tidak melalaikan waktu, di mana memanfaatkan waktu dengan benar dan baik. Dengan baik gitu. Supaya mereka manusia tidak merugi di saat mereka sudah mendapatkan daripada waktu-waktu yang sangat sempit. Bahkan kesempitan waktu itu sendiri menyiksa manusianya sendiri. Astagfirullah. Kalau dunia nyata manusia kan hitungannya kan sama itu Mbah. Dari detik ke menit kan sama ya 60 60 menit. Tapi kenapa seperti itu? Memang perasaan itu hal yang gaib gitu ya. Iya. Itu kan Allah bisa mengkondisikan. Bagaimana bisa cerita Mbah? Iya. Di mana hal itu memang benar-benar terjadi. Seperti yang sudah saya katakan, itu sudah disampaikan oleh Sang Pencipta dan juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya. Di mana waktu 1 jam itu sama halnya daripada 1 menit. Di mana hal itu sebenarnya sebuah pepatah Jawa atau dikatakan sebagai peribahasa. Jika hal itu hanya dipahami dengan akal yang kotor, maka cenderung manusia itu akan melalaikan. Akan tetapi, jika memang manusia memahaminya dengan hati yang jernih, insya Allah manusia itu akan mendapatkan pancaran sinar hidayah dari Allah. Di mana Allah ya yang menyeting daripada waktu ini. Siapapun makhluk di dunia ini tidak ada yang mampu menyeting daripada segala waktu yang ada di jagat raya ini. Sekalipun mereka iblis bisa menipu, menggoda, menyesatkan manusia. Namun percepatan waktu ini sendiri sudah seperti yang saya sampaikan. Ini sudah disampaikan oleh Allah.
dan juga bahkan disabdakan oleh baginda Rasulullah atau Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah berada di akhir Akhir zaman. zaman. Di mana akhir zaman ini waktu semakin cepat perputarannya. Di mana bukan perasaan manusia lagi. Akan tetapi Allah sendiri yang mempercepatnya. Hingga indera perasa manusia itu merasakan. Namun mereka tidak bisa mengucapkan atau mengutarakan. Astagfirullah. Begitu Mbah ya. Jadi bisa simpulkan semua udah kehendak Allah gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbah Siwo udah Mbah ceritakan semua mengenai sekarang ini waktu terhadap cepat sudah Mbah ceritakan. Sebelum berpisah Mbah Siwo, adakah pesan Mbah Siwo buat saya, buat teman-teman saya? Ini mau aku siarkan di dunia manusia Mbah. Siapa tahu ada manusia yang mendapat hidayah seperti Anda waktu di alam gaib. Silakan cerita. Iya. Pesan saya sebagai seorang manusia, ya gunakanlah segala sesuatunya yang bijak. Manfaatkan waktu luang kalian sebagai manusia dengan sebaik-baiknya. Hanya untuk taat melaksanakan perintah-perintah dari Allah yang benar-benar bernilai ibadah. Bukan hanya menuruti nafsu-nafsu yang dimana akan mempersempit waktu, dimana kalian sebagai manusia akan merugi dengan waktu luang kalian. Dan juga sebagai manusia, jika memang sudah mendapatkan setitik cahaya di hati walaupun sangat kecil, maka tidak usah buang-buang waktu. Segera laksanakan daripada apa yang semestinya menjadi tanggung jawab kodratnya sebagai seorang manusia. Dimana jika kalian masih menunda-nunda dari hidayah yang sudah dititipkan oleh Allah, maka waktu yang tertunda itu pun bisa saja menghempaskan, menghilangkan hidayah dari Allah. Dan pesan saya, di kehidupan akhir zaman ini, di waktu yang sudah sangat cepat ini, tetap berbuat baiklah di sepanjang waktu, di mana perbuatan baik itu pun harus dengan cara yang sesuai. Di mana kalian sebagai manusia harus benar-benar memanfaatkan waktu-waktunya dengan benar dan baik, seperti yang sudah diajarkan kepada kalian untuk menjalankan kebaikan, berupa beramal-amal baik itu dikerjakan, bukan lagi menunda, bukan, tapi segera laksanakan. Karena jika tidak, iblis pun mereka selalu mengintai, membisiki untuk mengulur-ulur perbuatan baik dari setiap manusia. Jika hal itu sudah diulur-ulur, maka manusia itu pun akan terjebak pada tipuan iblis. Itu pesan-pesan saya. Siap. Terima kasih. Dan satu hal, Siap. jangan meladeni setiap hal-hal yang akan membuang waktu kalian, di mana hal itu jika banyak membawa mandorotnya. Dia siap. Karena apa? Banyak sekali hal ini sudah dikerjakan dari bangsa iblis untuk mengecoh manusia, hingga manusia pun beberapa banyak yang tersesat. Itu. Siap. Terima kasih Mbah Siwo atas pesan dan petuanya pada kami. Pada intinya kami manusia harus belajar memanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Iya. Apabila ada niatan hidayah untuk berbuat baik, laksanakan segera. Iya. Mudah gitu. Benar. Termasuk datang dzikiran, jamaah dzikir juga harus berangkat dengan semangat gitu ya. Iya memang. Karena itu perintah daripada Sang Pencipta.
Golongan kami juga selalu bersama-sama saat berzikir. Siap. Kami melaksanakan ibadah itu ya bersama-sama. Untuk mengumpulkan suatu power energi yang kuat, manusia itu harus bersama-sama. Seperti yang sudah diajarkan, diwariskan daripada baginda Nabi Muhammad. Sallallahu Jika alaihi suatu kebaikan itu dilaksanakan bersama-sama, maka akan terasa ringan dijinjing bersama-sama. Insya Allah. Akan tetapi, jika manusia menjalankannya sendiri, itu pun rasanya berat. Apabila mereka tidak memahami dengan sebenar-benarnya. Tapi jika manusia itu benar-benar sudah diberikan hidayah dan kepahaman oleh Sang Pencipta, maka manusia itu akan tahu dan cerdas dan juga bijak dalam menyikapi apa yang semestinya. Itu yang saya sampaikan. Siap. Terima kasih Mbah Siwo. Sebelum kita berpisah, apa juga tolong dihabiskan dulu Mbah Siwo. Terima kasih. Siap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Satu juga pesan saya. Siap. Di mana dari waktu ini sudah memasuki akhir zaman. Banyak sudah beberapa panglima dajjal menyebar. Mereka mencari setiap wadah manusia dengan cara yang berbeda-beda. Dan jika kalian tidak berpegang teguh dengan benar dan juga menjalankan halnya secara utuh bersama-sama, maka hal itu akan menjadi celah yang lebih besar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah melindungi kami semua Mbah Siwo. Iya. Dan Allah menyelamatkan kami dari fitnah akhir zaman Mbah Siwo. Karena memang pada kenyataannya di antara teman-teman kami sudah banyak yang Mbah Siwo ceritakan tadi itu. Ya. Saya pun sudah tahu. Siap. Di alam kayangan hal ini sudah berhembus kabar sangat luas. Ada sir-sir rahasia yang memang masih disirkan seluruhnya. Tidak bisa saya sebutkan. Siap. Okay. Itu saja. Terima kasih Mbah Siwo. Silakan kembali posisi kayangan. Salam buat teman di sana Mbah Siwo. Iya. Maaf saya kurang sopan. Kalau usul juga dimaafkan juga. Iya. Tarik beri kesemu kapok nanti. Saya memaklumi. Siap. Monggo. Jangan cengengesan. Nah kan marah lagi. Nggak begini orangnya saya kok. Itu di tubuhmu di belakang. Tertawa-tawa selalu. Ketawain siapa? Bukan ketawain siapa sampean toh Mbah. Menertawakan saya. Beriwasmu lucu Mbah. Iya. Ya jangan sama marah Mbah. Biar awet muda gitu. Marah. Biar awet muda gitu loh Mbah. Iya. Saya tahu. Siap, maafkan kami semua Mbah. Silakan Mbah. Saya mohon izin pamit. Siap, untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sejuk efeknya. Enak nis? Penting alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, demikian konten kami yang menyangkut masalah percepatan waktu yang kita rasakan, yang kita rasakan akhir-akhir ini. Ternyata perasaan waktu tercepat itu memang sudah disetting dan dikehendaki Allah dan sudah pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada intinya semua itu adalah merupakan peringatan atau mengingatkan diri manusia agar tidak menyia-nyiakan waktu. Ini kalau nggak salah berhubungan dengan surat Al-Asr Mas ya. Iya. Wal asri itu ya, itu kalau nggak salah silakan disimak, mudah-mudahan manfaat. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dan ditentukan atas kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran, itu dari Allah datangnya karena berhakim mutlak milik Allah. Di sini banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.